Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan menghitung masa relativistik benda. Sebelumnya, perkenalkan saya Rofita Istiqomah, NIM 42014180017 dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan melakukan percobaan menghitung masa relativistik. Nah, perlu kita ketahui, masa ini adalah ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut dengan massa diam. Kemudian ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kecepatan cahaya atau pengamat bergerak mendekati kecepatan cahaya dan mengukur massa suatu benda, massa benda dalam keadaan ini lebih besar daripada massa diamnya. Massa inilah yang disebut dengan massa relativistik. Kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Nah, M ini adalah massa relativistik benda, kemudian M0 adalah massa diam benda, dan V adalah kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya atau kelajuan cahaya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menghitung massa relativistik anak yang bergerak dengan variasi kecepatan. Nah, di sini ada alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu ada kamera dan tripod, kemudian stopwatch dari smartphone, meteran, timbangan, dan kapur tulis. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita timbang massa anak tersebut. Selanjutnya kita ukur panjang lintasan untuk start dan akhirnya. Dan kita ukur jarak lintasan tersebut. Data yang kita peroleh tersebut kita catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang pertama dengan anak yang pertama. Yang pertama yaitu dengan berjalan biasa. 2, 1, mulai. Dan yang kedua yaitu dengan jalan agak cepat. Dan yang ketiga adalah dengan berlari. Iya. Catat data tersebut. Kemudian kita beralih ke anak yang kedua. Percobaan pertama yaitu dengan berjalan lambat biasa. Yang kedua dengan berjalan lebih cepat. 2, 1. Dan yang ketiga yaitu dengan berlari. Dari data yang kita peroleh, kita dapat menghitung kecepatan anak tersebut dan juga massa relativistiknya. Jika kita perhatikan pada tabel hasil perhitungan massa relativistik, tidak ada perubahan massa diam anak tersebut dengan massa relativistiknya. Hal ini karena kecepatan yang dimiliki anak tersebut itu tidak mendekati kecepatan cahaya atau jauh dari kecepatan cahaya. Sedangkan untuk memperoleh massa relativistiknya ada syarat, yaitu benda harus bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk membuktikan bahwa massa relativistik itu lebih besar dari massa diam benda, maka kita coba asumsikan bahwa anak tersebut itu menaiki kereta maglev. Nah, kereta maglev ini memiliki kecepatan yaitu sekitar 620 km per jam. Dengan demikian, kita yang memperhatikan anak tersebut akan melihat bahwa anak tersebut memiliki kecepatan 620 km per jam. Selanjutnya kita masukkan ke perhitungan massa relativistik. Yang pertama kita ubah dulu untuk kecepatan kereta maglev itu yang tadinya dalam 1 km per jam dijadikan ke km per second sesuai dengan kecepatan cahaya yaitu 300.000 km per second. Selanjutnya kita masukkan perhitungannya ke dalam rumus dan diperoleh massa relativistik dari seorang anak yang berada di dalam kereta dan memiliki kecepatan 620 km per jam. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa massa relativistik anak tersebut lebih besar daripada massa diamnya meskipun itu perbedaannya sangat kecil,
Ini juga dipengaruhi oleh kecepatan anak tersebut bergerak. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa massa relativistik hanya berlaku untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Karena saat percobaan tadi kita buktikan bahwa untuk anak yang berlari dan memiliki kecepatan jauh dari kecepatan cahaya itu, massa relativistiknya tidak berubah. Selanjutnya, massa relativistik dipengaruhi oleh massa diam benda dan kecepatan benda bergerak. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu massa relativistik sebanding dengan massa diam dan sebanding dengan kecepatannya. Sehingga semakin besar massa diamnya dan semakin besar kecepatan bendanya, maka massa relativistik semakin besar. Demikian percobaan sederhana mengenai massa relativistik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.